Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini mohon maaf saya tidak bisa menghadiri di kelas untuk mengajar. Namun hari ini saya sengaja membuat video ini agar kita pun tetap bisa sama-sama belajar. Ya, pada hari ini saya berharap video yang saya buat ini diputar, kemudian ada satu orang yang berfungsi sebagai admin yang dia nanti akan memainkan video ini dan juga akan mempause di saat saya minta harap di pause. Untuk apa? Jadi nanti begini, selain teman-teman menonton video ini kemudian menyaksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini, saya pun berharap teman-teman juga tetap berinteraksi dengan saya. Bagaimana caranya? Simpel, caranya adalah nanti ketika saya minta mempause video ini, di saat itu saya minta kepada Anda semua untuk langsung masuk ke WA grup kita, dan kemudian di sana silahkan teman-teman menchat ataupun membuat jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Dan di sana pula di WA grup tadi nanti Anda pun boleh bertanya apapun, sehingga nanti kita tetap bisa berinteraksi dalam pembelajaran sekalipun lewat video. Saya rasa sudah paham ya. Oleh karena itu sekarang pause dulu dan tunjuk satu admin yang nanti fungsi dia adalah memutar, mempause, kemudian meminta kepada teman-teman untuk berinteraksi dengan saya melalui WA group. Oke, pause dulu. Ya, pilih seorang di antara Anda ke depan untuk memutar. Pastinya sudah ya. Dan kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Saya memulai pelajaran hari ini dengan menceritakan sebuah cerita yang sangat ramah menarik. Cerita ini adalah tentang seorang anak kecil. Jadi anak kecil ini tinggal di San Francisco, lahir pada tanggal sekitar 9 Juli 47, keluarganya miskin sekali. Saat lahir, luar biasanya dia ini lahir di sebuah tempat, bukan di rumah sakit, bukan di klinik, bukan tempat bidan, namun dia terlahir di anak tangga sebuah sekolah. Kok begitu? Iya, karena keluarga nggak mampu, sehingga sang ibu melahirkan anak ini di tangga sekolah. Nah, karena dia miskin, dia pun menderita sebuah penyakit. Dia lumpuh semasa kecil karena terkena sakit rakitis. Rakitisnya ini menahun. Jadi kalau lihat di gambar ya, di gambar itu adalah gambar rakitis. Kalau lihat di sini, terlihat kakinya berbeda ya. Jadi lebih agak bengkok gitu ya. Dan nggak hanya itu, dia punya penyakit berikutnya yaitu betisnya kena atropia. Lihat nih. Ya, seperti pensil kecil sebelah. Nah, teman-teman sekalian, si anak ini punya sebuah impian. Impiannya adalah ingin menjadi seorang pemain rugby profesional. Tahu rugby dong ya, American football. Jadi American football itu kan pemainnya itu kan gede-gede, kemudian dia itu akan menabrak lawannya, menghalangi lawannya agar apa? Agar tidak memasukkan bola ke tempat markas mereka, tempat dianya ya. Nah, si anak ini dia mempunyai seorang idola namanya Brown. Dan kebetulan sekali si Brown ini dia adalah pemain rugby atau American football profesional di klubnya yaitu di kota San Francisco. Artinya, sekalipun dia miskin, namun dia punya cara untuk bisa tetap menonton si idolanya ini, si Mr. Brown ini ya. Dengan cara bagaimana? Dia tahu sekali, sekitar sepertiga hampir selesai dari pertandingan di San Francisco tersebut, pastinya si panitia itu sudah mulai membuka pintu gerbang. Buat apa? Agar orang-orang yang mungkin ingin segera pulang bisa pulang lewat pintu tersebut. Nah, di saat itulah si anak ini menyelinap. Dia masuk, dia tonton. Dia tonton pulang, ketika yang pulang dia pun pulang. Namun suatu saat
si anak ini ingin sekali bertemu dengan sang idola, yaitu Mr. Brown tadi. Dia sengaja masuk terus sampai ke sebuah tempat. Tempatnya ini adalah dekat tempat ganti pemain. Itu ada ruang ganti pemain ya. Itu ada sebuah penjualan es krim. Di sana dia bersembunyi menunggu orang-orang para pemain tersebut untuk masuk ke ruang ganti. Satu persatu sang pemain itu pun mulai memasuki ruang ganti melewati tempat penjualan es krim tadi. Dan saat itulah begitu dia melihat si Brown melewati tempat penjual es krim tadi, dia pun mencegat dia dan dia memanggil, Mr. Brown, Mr. Brown. Si Brown pun menengok dan dia melihat si anak tadi dan dia menyapanya, yes kid. Mr. Brown, kata dia, saya tahu tentang kehebatan Anda. Saya tahu semua rekor yang pernah Anda torehkan. Ya, Brown adalah legenda hidup. Brown adalah pemain American football yang sangat terkenal. Banyak sekali rekor-rekor yang pernah dia torehkan saat itu. Jadi dia adalah legenda hidup saat itu. Nah, kemudian begitu dia dengar, si Brown mendengar apa kata anak ini, Brown pun mengatakan, good for you kid. Kemudian dia pun bersiap untuk berlari lagi masuk ke ruang ganti, tapi si anak ini pun memanggil lagi, Mr. Brown, Mr. Brown. Dia pun menghentikan langkahnya, Brown, dan kembali bertanya, yes kid, Mr. Brown. Saya tahu semua rekor Anda. Dan kemudian dia mengatakan dengan sangat keras gitu ya, dengan begitu tekad membaja, dia mengatakan seperti ini, Mr. Brown, suatu saat nanti semua rekor yang pernah Anda torehkan akan saya pecahkan. Si Brown agak kaget sedikit, kemudian bertanya, oke kid, good for you kid, dan boleh saya tahu siapa nama kamu? Dan anak itu mengatakan, OJ sir. My friends call me OJ. My name is OJ Simpson. Jadi anak ini bernama OJ Simpson. Nah, menurut teman-teman, setelah saya memperdengarkan cerita tersebut, dan Anda tahu sendiri, dia terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Dia kena atropia, dia kena rakitis, dia kekurangan gizi. Menurut Anda, kira-kira apakah anak ini bisa menjadi pemain American football? Ingat ya, American football itu orangnya gede-gede, kakinya pun harus kuat, nggak boleh kurang gizi lah ya. Jadi harus sangat-sangat tough, sangat-sangat kuat. Menurut Anda, bisa nggak dia jadi pemain American football? Atau mungkin pertanyaan berikutnya yang mungkin lebih menjurus ya. Menurut Anda kira-kira apakah si anak ini bisa nggak udah jadi, kalau misalnya anggap dia jadi pemain American football, menurut Anda bisa nggak dia akhirnya memecahkan rekor dari Mr. Brown? Nggak usah memecahkan rekor lah, bisa nggak dia memecahkan beberapa rekor aja dari si Mr. Brown? Pause dulu. Setelah sudah di pause, silahkan Anda masuk ke grup WA. Kemudian saya tunggu kita respon Anda. Apakah menurut Anda, ya ternyata si anak ini bisa? Satu ya, boleh Anda komentari, dia bisa memainkan football. Ya, silahkan nanti siapa yang berpendapat seperti itu. Atau nggak mungkin jadi memainkan football karena ya nggak tahu lah kondisinya seperti itu. Atau yang kedua, yang ketiga adalah mengatakan bahwasanya oke, dia jadi pemain American football dan dia bisa memecahkan rekor beberapa saja dari si orang tadi, yaitu Mr. Brown. Atau yang bahkan yang keempat, yang gilanya lagi, mungkin nggak dia bisa memecahkan semua rekor dari Brown. Saya tunggu jawaban Anda. Pause dulu. Setelah sudah di pause, Anda langsung chat saya di grup di WA, dan saya akan stop dulu ini dan kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.